Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara Jakarta yang saya cintai dan saya muliakan. Pada hari Jumat pagi, 10 hari yang lalu, saya mengunjungi kawasan Luar Batang di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Dulu, tempat ini adalah salah satu titik perlawanan terhadap penjajah Belanda. Kini, sebagian masyarakat menempatkan Luar Batang sebagai salah satu titik perlawanan terhadap ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Ketika saya turun ke lapangan, berjalan menuju Masjid Luar Batang untuk menunaikan sholat Jumat dan melintasi pemukiman padat penduduk, tiba-tiba seorang ibu separuh baya meraih lalu menggenggam tangan saya erat-erat. Ibu ini menatap saya lekat-lekat. Sambil agak bergetar suaranya, dia mengatakan tidak menyangka ada calon gubernur yang datang ke sini. Tolong kami butuh keadilan. Jangan lupakan kami. Ibu ini adalah bagian dari warga setempat yang cemas. Pemukimannya akan digusur dengan alasan penataan lingkungan. Malam harinya, tatapan dan amanat ibu ini terus bergetar dalam ingatan saya. Lantas saya duduk tafakur. Memori kedetik-detik peristiwa pengambilan keputusan untuk ikut dalam Pilkada DKI ini hadir kembali. Tanggal 22 September 2016, usai sholat istikharah, saya berdialog dengan Tuhan yang Maha Besar. Ya Allah, apakah ini sebuah godaan akan kekuasaan ataukah sebuah panggilan tugas yang suci? Sebuah kalimat Robert Frost yang muncul sebagai screensaver di layar laptop saya usai istikharah adalah, "Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference." Kalimat itu memandu saya untuk meyakini bahwa ini adalah sebuah petunjuk dari Tuhan. Mengambil jalan yang lebih jarang dilalui, di mana hampir sulit ditemukan seorang mayor dengan masa dinas 16 tahun keluar dari zona nyaman dengan mengakhiri ikatan dinas di TNI dan ikut dalam pemilihan gubernur menjadi sebuah keputusan besar. Tentu itu adalah keputusan besar dan tidak mudah dalam perjalanan hidup saya. Pertemuan dengan ibu warga Luar Batang, sebagaimana yang saya ceritakan tadi, memperteguh keyakinan diri dengan keputusan yang telah saya ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan saya untuk mengakhiri ikatan dinas di TNI dan maju sebagai calon gubernur DKI, saya yakini sebagai sebuah panggilan tugas suci. Untuk hak-hak warga yang tertindas dan diperlakukan tidak adil, seperti yang dialami warga Luar Batang, serta untuk pembangunan kemaslahatan seluruh umat yang lebih besar.
tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Benar bahwa Jakarta harus terus berkembang, tetapi pada saat yang sama kita wajib memastikan agar warganya bisa hidup aman, adil, sejahtera, dan makmur. Tidak boleh lagi ada warga Jakarta yang takut terhadap pemerintahnya sendiri. Atau khawatir diperlakukan dengan tidak adil. Pembangunan Jakarta haruslah untuk rakyat, bukan untuk segelintir golongan saja. Untuk saya hadir di sini untuk mengawali kerja lapangan, memenangkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta, agar kelak tidak ada lagi warga Jakarta yang termarginalkan, meski pembangunan fisik dan infrastruktur dilakukan. Saya dan Ibu Silvi akan gunakan semua ilmu dan pengalaman, penugasan, serta pendidikan bahkan network internasional saya untuk membangun Jakarta yang berkelas dunia. Saya hadir di sini sekali lagi untuk memimpin perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik dan untuk menjawab panggilan tugas yang telah dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas masyarakat Jakarta melalui perwakilannya serta hadirin. Karenanya, saya menanyakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berada di depan saya ini, apakah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian menginginkan perubahan itu? Apakah kita ingin berubah? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, jika benar Bapak, Ibu, dan saudara semua menginginkan perubahan itu, apakah Bapak, Ibu, dan saudara menginginkan Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni yang memimpin perubahan itu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita bersatu dalam doa, harapan dan cita-cita untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Ya, kita hadir di sini karena kita ingin bersama-sama melakukan perubahan. Perubahan menuju Jakarta yang lebih baik. Mengapa kita sungguh ingin melakukan perubahan untuk Jakarta? Ya karena di samping banyak kemajuan dan hal-hal yang sudah dicapai, tetapi tidak sedikit keadaan dan hal-hal yang belum baik. Tidak sedikit pula masalah yang tidak diselesaikan sebagaimana mestinya. Bahkan saya melihat banyak bom waktu. Yang kalau dibiarkan akan berbahaya. Berbahaya bagi kehidupan masyarakat Jakarta yang kita cintai bersama ini. Oleh karena itu, keadaan yang belum baik itu, masalah yang bisa membuat Jakarta makin buruk itu, bahkan bom-bom waktu itu, tidak boleh kita biarkan. Dan harus kita atasi dan carikan jalan keluarnya.
Saudara-saudara sekalian, sebagai warga Jakarta pasti kita punya mimpi dan cita-cita. Pasti kita punya harapan agar Jakarta di masa depan menjadi semakin baik. Benar, saya dan Ibu Sylvie juga punya harapan dan cita-cita. Dan tentunya juga kebanggaan sebagai warga Jakarta. Kita bangga karena Jakarta adalah kota proklamasi. Karenanya di masa depan, Jakarta harus kaya dengan monumen dan museum sejarah bertaraf internasional. Agar anak cucu kita dan juga dunia tahu kepahlawanan dan perjuangan besar bangsa Indonesia di masa silam. Kita juga bangga tinggal di kota metropolitan yang dengan daerah penyangga penduduknya berjumlah 14 juta dengan berbagai dinamika dan peluang untuk kemajuan. Kita pun tahu Jakarta juga merupakan wajah atau etalase Indonesia. Karenanya di masa depan Jakarta harus lebih baik segalanya, termasuk lebih bersih, lebih indah, dan lebih hijau, supaya kita tidak malu sebagai bangsa Indonesia. Tetapi saudara-saudara sekalian, Jakarta tentu bukan hanya itu. Jakarta juga sebuah kota dunia, a global city, yang di abad 21 ini sebagaimana banyak kota besar di dunia, haruslah menjadi kota pintar, kreatif, dan hijau, dan ramah lingkungan. Jakarta harus menjadi smart, creative, and green city. Kalau penduduk Jakarta mau bekerja keras dan dipimpin oleh pemimpin yang visioner, Jakarta yang maju, modern, dan ramah lingkungan itu, insya Allah akan bisa kita wujudkan. Kita harus memastikan bahwa Jakarta masa depan adalah Jakarta yang kuat ekonominya, yang maju infrastrukturnya, yang menghormati nilai-nilai demokrasinya, yang melindungi serta memajukan hak-hak asasi manusia, serta yang mampu menjaga identitas, seni budaya, dan akar tradisinya. Tetapi ingat, Jakarta adalah milik semua, milik rakyat, sehingga harus diberlakukan sebagai sebuah ruang kehidupan. Dalam perspektif sistem, Jakarta sistem ruang kehidupan. Di kota ini, semua punya hak untuk hidup secara layak, tentram, dan bermartabat. Di kota ini, penghuninya juga harus merasa bahagia, sehingga kemajuan Jakarta tidaklah boleh meninggalkan luka dan rasa kalah bagi sebagian penghuninya. Terima kasih. Insya Allah. Itulah sebabnya saya dan Ibu Sylvie memiliki moto besar, Jakarta untuk rakyat. Jakarta untuk kita semua, Jakarta for all. Sehingga janganlah yang menikmati dan hidup bahagia hanya golongan tertentu saja. Janganlah pula hanya mereka-mereka yang kuat yang menentukan hukum dan memaksakan kehendaknya. Mereka yang lemah pun harus didengar serta dihormati hak dan martabatnya.
Mereka berhak hidup layak dan tentram di kota ini. Dan janganlah mereka sengaja dipinggirkan, bahkan di luar, dilempar dari ruang kehidupan yang besar ini. Jakarta masa depan harus anti terhadap semua bentuk penindasan dan kekerasan. Jakarta harus menjadi kota yang berciri keadilan, kebebasan, kesetaraan. Jakarta harus menjadi kota yang penuh toleransi dan harmoni. Semua yang tinggal, bekerja, dan berekreasi di kota ini harus merasa aman dan tentram. Apapun, sekali lagi, apapun agama, etnis, suku, dan asal daerahnya. Siapapun dia, yang kaya atau yang miskin, yang berpangkat ataupun yang tidak. Jakarta juga harus memancarkan semangat dan keberanian hidup kaum muda di dalamnya. Muda bukan berarti usia muda, tetapi muda semangat dan jiwanya. Saya lihat semua yang hadir di sini berjiwa muda. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alangkah bersyukur dan bangganya Indonesia di masa depan jika Jakarta menjadi kota yang bersih dan tertib, menjadi kota yang maju secara finansial, serta menjadi kota yang romantis dan penuh nostalgia. Saudara-saudara warga Jakarta yang saya cintai dan banggakan, kita harus tahu dewasa ini wajah Jakarta seperti apa. Permasalahan dan tantangan yang kita hadapi juga seperti apa. Saya ajak kita untuk memotret wajah Jakarta saat ini. Ekonomi Jakarta 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Pertumbuhan melambat, kemiskinan meningkat, daya beli rakyat menurun, pengangguran pun meningkat, pasar dan tempat-tempat perbelanjaan menjadi semakin sepi. Kalaulah masyarakat datang, tetapi yang benar-benar berbelanja jauh lebih sedikit. Betul. Akibatnya, Bapak Ibu sekalian, kehidupan rakyat, utamanya golongan miskin dan kurang mampu, menjadi semakin sulit. Dan karena mendapatkan lapangan kerja dan penghasilan juga sulit, saudara-saudara kita yang tidak beruntung itu banyak yang mulai putus asa dan kehilangan harapan. Sementara itu, kesejahteraan rakyat Jakarta, utamanya pendidikan dan kesehatan, masih menghadapi tantangan. Benar, 10 tahun terakhir ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah Jakarta telah bekerja keras untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Namun, di sana-sini, terutama bagi keluarga yang tidak mampu, masih tetap saja mengalami kesulitan dalam hidupnya. Kasus kekurangan gizi dan nutrisi, utamanya anak balita, juga masih dialami banyak keluarga. Kondisi ini tentu sangat mengganggu perkembangan anak untuk tumbuh menjadi manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Jakarta juga menghadapi permasalahan sosial yang serius. Kerasnya kehidupan, kemiskinan di masyarakat bawah perkotaan, migrasi dari luar Jakarta yang terus berlangsung, serta
Ketimpangan yang lebar antara yang kaya dan yang miskin membuat hawa sosial Jakarta panas yang setiap saat bisa menjadi benturan sosial. Sayangnya, keamanan di Jakarta juga tergolong buruk. Dari 50 kota di dunia, Jakarta dinilai sebagai kota yang paling tidak aman. Jakarta bukan hanya dihantui oleh kejahatan jalanan, kekerasan horizontal, serta kejahatan narkoba, tapi juga masih rawan terhadap aksi-aksi terorisme. Di sisi lain, masyarakat Jakarta juga sering dipertontonkan dan merasakan betapa hukum dan keadilan belum tegak benar. Kepada masyarakat sering dipertontonkan penegakan hukum yang tebang pilih, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Terima kasih. Banyak juga yang bertanya, siapa sebenarnya yang paling kuat atau paling kuasa di negeri ini? Siapa yang menjadi panglima? Hukum atau politik? Perasaan tidak adil seperti inilah ditambah dengan ketimpangan sosial ekonomi yang menganga, membuat rakyat kecil merasa kalah, tersisih, dipinggirkan, dan ditinggalkan. Kita menyaksikan pemerintahan dan birokrasi Jakarta juga sering menjadi sorotan. Rakyat Jakarta ingin pemimpin dan pemerintah daerahnya transparan, adil, dan bertanggung jawab. Rakyat bertanya, apakah pemimpinnya amanah? Apakah pemimpinnya taat hukum dan undang-undang? Apakah negara dan rakyat tidak dirugikan? Bagaimana keuangan dikelola dan dari mana uang itu berasal? Terima kasih. Terima kasih. Dan ketika terjadi gesekan atau aksi-aksi paksa terhadap warga seperti penggusuran, masyarakat juga bertanya kepada siapa pemimpin dan pemerintahan di Jakarta ini berpihak. Wajah permasalahan dan tantangan Jakarta seperti itu juga nampak dan saya rasakan ketika sebulan ini saya bertemu dengan rakyat dari berbagai kalangan, berbagai sudut kota Jakarta. Memang harus kita akui bahwa sejak 71 tahun kemerdekaan Indonesia, Jakarta pun semakin maju dan berkembang. Itu semua merupakan jerih payah dari para pemimpin dan generasi terdahulu. Baik pada tingkat nasional, mulai dari Presiden Soekarno hingga presiden-presiden berikutnya, maupun pada tingkat Jakarta termasuk Bang Ali Sadikin dan gubernur-gubernur yang lain. Kita harus berterima kasih kepada beliau semua. Namun, kita harus jujur, masih banyak permasalahan serius yang harus diatasi serta masih banyak pula kekurangan dan ketertinggalan yang harus kita kejar dan penuhi 5 hingga 10 tahun mendatang. Saudara sekalian, tadi sudah saya jelaskan keadaan Jakarta dewasa ini termasuk tantangan dan permasalahannya. Pertanyaannya sekarang, Jakarta yang kita inginkan sepa. Pasti semua kata sifat yang baik-baik jawabannya. Saya dan Ibu Sylvie berpendapat, Jakarta yang ingin kita wujudkan adalah Jakarta yang makin maju, makin aman, makin adil, makin bermartabat, dan makin sejahtera.
Kita ingin 15 tahun mendatang Jakarta menjadi kota metropolitan yang maju dan modern, tetapi tetap memiliki jati diri dan berakar pada nilai budayanya. Kita ingin 5 tahun mendatang sebagian besar permasalahan mendasar dapat diatasi atau paling tidak kondisinya jauh lebih baik. Tetapi kita menyadari Jakarta idaman seperti itu tidak akan turun dari langit, juga bukan pekerjaan yang mudah. Tak cukup pula dengan kata-kata atau janji-janji kosong belaka. Banyak syaratnya dan banyak pula yang harus kita kerjakan. Tetapi ada satu hal yang penting. Kita bisa mengubah Jakarta ke arah yang jauh lebih baik jika gubernur mendatang memiliki dan menjalankan 3 hal. Pertama, gubernur Jakarta memiliki visi, misi, dan kebijakan yang tepat dan tajam. Setuju? Kedua, gubernur mendatang bisa mengubah paradigma pembangunan Jakarta yang berlaku saat ini menjadi paradigma Jakarta sebagai ruang kehidupan yang bermartabat, di mana pembangunan dilaksanakan secara adil, berimbang, dan inklusif. Dan ketiga, gubernur mendatang diharapkan menjalankan model kepemimpinan yang baru. Kepemimpinan yang tegas, berenergi tinggi, mau bekerja keras, adil, mengayomi. Terima kasih. Juga kepemimpinan yang melibatkan dan memberdayakan para pemimpin bawahannya, utamanya para wali kota yang juga memiliki peran yang penting. Jika rakyat memberikan mandat kepada saya sebagai gubernur, saya akan menjalankan 3 hal tersebut. Saudara-saudaraku, warga Jakarta yang sangat saya cintai, setelah ketiga hal tersebut dimiliki dan dijalankan, mesti ditetapkan program aksi yang tepat dan terarah, untuk kemudian dijalankan dengan sungguh-sungguh, sampai hasilnya nyata dan dapat dirasakan oleh rakyat. Di antara program aksi tersebut, ada 10 program unggulan yang akan saya jalankan jika insya Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan dan jika rakyat memberikan mandatnya kepada saya dan Ibu Silvi untuk memimpin Jakarta 5 tahun mendatang. Sepuluh program unggulan itu adalah: program pertama adalah bantuan langsung kepada golongan miskin dan kurang mampu. Program ini meliputi bantuan langsung untuk meningkatkan daya beli rakyat, bantuan langsung untuk balita dan lansia, serta penguatan jaring pengaman sosial lainnya. Jika program ini dijalankan secara serius, kemiskinan akan jauh menurun dari 3,7% saat ini menjadi 2,7% 5 tahun yang akan datang. Ketimpangan juga akan menurun dari indeks Gini 0,4 menjadi 0,35. Besaran anggaran selama 5 tahun kita tambahkan atau on top dari anggaran yang ada hingga 15 triliun rupiah. Program kedua adalah pengurangan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja. Program ini meliputi pelatihan kerja dan kewirausahaan, bantuan dana bergulir, pengembangan koperasi dan UMKM, pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Jika program ini dijalankan secara intensif, pengangguran akan jauh menurun dari 5,7% saat ini menjadi 3,7% dalam 5 tahun yang akan datang. Besaran anggaran tambahan untuk 5 tahun ke depan hingga 10 triliun rupiah.
Program ketiga adalah peningkatan pendidikan dan kesejahteraan guru. Program ini meliputi peningkatan besaran Kartu Jakarta Pintar. Jadi kalau ada berita, desas-desus, fitnah, kalau Agus yang jadi gubernur dan wakil gubernur, maka GP akan dihilangkan, itu tidak benar. Itu uang negara, itu hak rakyat yang harus diberikan. Dan insya Allah justru akan kita tingkatkan lagi. Yang berikutnya adalah peningkatan beasiswa miskin, peningkatan beasiswa prestasi, bantuan pendidikan sekolah negeri, swasta, serta madrasah dan agama lainnya. Termasuk peningkatan kesejahteraan guru-gurunya. Saya juga menginginkan berdirinya SMA unggulan. Ya. Sekolah boarding school, sekolah asrama yang gratis untuk siswa keluarga miskin. Sebagai salah satu lulusan SMA Taruna Nusantara di tahun 1997, di mana sekolah itu gratis bagi siapa saja, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Saya meyakini dengan sekolah unggulan tersebut kita bisa mencetak kader-kader pemimpin Jakarta di masa depan. Program keempat adalah peningkatan kesehatan. Program ini meliputi peningkatan besaran Kartu Jakarta Sehat. Sama halnya dengan KJP, di luar beredar desas-desus isu kalau AHY dan Silvi yang naik, yang jadi gubernur, maka KJS akan dihilangkan. Itu bohong. Sekali lagi, program ini sudah diawali sejak lama. Terus apa urusannya tiba-tiba kami hentikan? Itu uang rakyat, itu untuk rakyat. Justru kalau bisa kita tingkatkan setiap saat. Yang berikutnya adalah pembebasan iuran BPJS layanan kategori kelas 3. Penambahan puskesmas, saya ulangi, penambahan puskesmas dan posyandu, termasuk fasilitas rawat inap di puskesmas. Selain itu, kita ingin dilakukan penambahan mobil ambulans dan juga